Saya duduk ya lah, sebab sakit pinggang. Oke, kita mau kejar masa. Oke, di sini ini kita buat satu refresh saja untuk kita mau tahu macam mana mekanisme kutipan perlesenan kita buat dan macam mana mekanisme yang kita guna untuk pengagihan royalti kita. Oke, di sini kita ada kita telah hantar kita punya tarif kepada kita punya semua user-user yang perlu membayar perlesenan kita ini, macam pub, event begitu, semualah yang ada di dalam kategori di sini. Ini nanti tarif-tarif ini bila kita punya website sudah siap, ahli-ahli akan boleh rujuk di sana. Ini kita akan publish di dalam kita punya website sendiri. Oke. Jadi secara ringkasnya cara kita beroperasi ini adalah sama juga dengan CMO yang lain di Malaysia lah, MSCP, BPM, RPM semua. Jadi MRS ini adalah perantara di antara ahli, user dan juga agen-agen kita lah. Jadi di mana segala urus tabir, pengurusan, perlesenan dan collection adalah ditadbir oleh MRS, di mana kita telah diberi kuasa di bawah Akta Hak Cipta 1987, di mana yang kita telah diberi surat kuasa yang kita panggil sijil emas itu untuk membuat collection, pengagihan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita telah diberi kuasa oleh undang-undang untuk kolek dan juga kuat kuasa peruntukan undang-undang yang telah diberikan kepada kita semua sebagai ahli ya. Jadi ahli-ahli kita ini terdiri pada 7, yaitu composer, penulis lirik, producer musik, penyanyi, pemuzik, pembikin musik video dan juga publisher. Kemudian pengguna ini itulah semua itulah yang apa-apa saja bisnis diorang yang secara langsung ataupun tidak langsung mengeluarkan bunyi dan menggunakan ahli-ahli kita punya copyright itu, diorang perlu memohon lesen daripada MRS. Dia termasuklah radio, TV, film, outlet, premis, online radio, pengusaha karaoke bergerak dan juga event organizer semua. Jadi kita juga sebagai agent pemungut tuh kita juga ada membuat lantikan sebagai agent pemungut. Setakat ini yang kita ada adalah agent sistem Siaraya Sabah yang pengusaha persatuan karaoke di seluruh Sabah ini. Oke, jadi bagaimana mekanisme pemungutan kita buat ialah kita akan membuat kunjungan ke premis-premis yang kita tengok daripada dia orang punya perniagaan itu menggunakan music ataupun tidak. Jadi kita akan hantar invoice. Bulan-bulan itu kita akan datang dan menghantar kita punya tarif perlesenan itu, termasuk juga dengan surat pemberitahuan, dan di sana itu kita akan buat dia punya survei di mana kategori perniagaan dia orang, sama ada dia di bahagian pub kah ataupun dia bahagian gym kah, macam gitu. Jadi setiap kategori itu dia ada dia punya tarif-tarif perlesenan dia. Jadi kita akan hantar terus kepada pengguna itu. Dan di tugas-tugas user juga ini, yang pengguna ini, yang macam pub semua ini kan, diorang ini sebenarnya kan perlu untuk menjalankan tanggung jawab diorang juga untuk sebenarnya kan memohon lesen kepada MRS. Diorang ini kan sama juga perlu memohon perlesenan ini seperti diorang memperbaharui lesen trading license diorang, sepatutnya macam itu. Dan
dari masa ke semasa kita akan membuat enforcement sama ada daripada pihak MRS sendiri ataupun nanti ini bila kita sudah bekerja sama dengan pihak kerajaan itu, dia akan dijalankan oleh pihak BBT sendiri dan termasuk daripada Kementerian Perdagangan. Kita akan ada itu dia punya enforcement bersepadu. Jadi di sini seterusnya kita ke polisi pungutan dan pengagihan. Jadi polisi pungutan dan pengagihan royalti kita ini sama juga kita ikut dengan CMO yang lain, yaitu 100% yang collection yang kita dapat itu kita akan tolak dulu dengan kos operasi kita, dan selepas ditolak dengan kos operasi itu barulah kita akan bahagikan 50% itu untuk dibahagikan pada tahun ini. Yang 50% lagi itu kita tahan ya, kita panggil retention fund ini untuk kita guna sebagai menampung kos operasi kita, dan dia akan dibayar di tahun seterusnya. Oke, jadi kita ambil contoh di sini ini yang pungutan tadi itu kita akan agih-agihkan kepada 7 kategori penerima royalti kita itu mengikut dia punya peratusan yang telah ditetapkan di sini. Yang pertama, songwriter dia mendapat 30%, lyricist itu penulis lirik 30%, penyusun musik 10%, pemusik musician yang sessionist semua tu 5%, performer, singer yang nyanyikan lagu karya yang didaftarkan itu dia 5%. Kemudian pembuat musik video pun dia akan menerima 10%. Kemudian publisher, publisher tu dia akan mendapat 10%. Jadi di sini kalau tengok sana itu macam musician ni, kalau di sana dia ada 5 orang macam itu, pemain drum, pemain bass, lead gitaris, keyboardis semua tu kan, dia orang akan kongsi sama rata juga di sana itu. Di sana itu kita akan masing-masing akan kalau ada 5 orang tu masing-masing dia dapat 2% lah. Kalau 2 orang sana dia bahagi 2 sajalah, dia macam begitu. Begitu juga yang lain-lain lah, macam songwriter macam gitu. Seterusnya kita ke mekanisme pengiraan pengagihan royalti kepada ahli MRS. Untuk makluman kepada tuan-tuan, puan-puan semua, di dunia ini kan dia tiada standar pengiraan royalti, tapi dia bergantung dengan ahli kita sendiri, kita setuju ataupun tidak cara pembagian ini. Dan dia punya mekanisme ini kan boleh berubah-ubah ikut apa yang kita mau. Kita sebagai ahli semua kan, kalau kita rasa mungkin selepas 2 tahun ini ada cara baru lagi, ada wujud lagi macam media baru begitu kan, yang kita perlu cara pengiraan dia lain lagi begitu kan, kita akan ubah lagi. Sebab yang kita mau ialah kita adil, semua dapat semua apa yang hak kita semua lah. Itu duit kita tuh semua tuh, itu. Jadi caranya ialah yang tadi itu revenue itu, pendapatan itu yang 100% tadi itu, kita punya collection itu kita akan tolak juga dulu kita punya cost operasi kita, dan selepas kita itu kita mendapat kita punya pendapatan bersih itu, barulah kita akan bahagi ke 50% itu untuk dibahagikan terus pada tahun audit yang tahun ini, dan yang 50% itu yang kita tahan itu untuk kita bayar ke tahun hadapan itu, dan dia itu tahun demi tahun dia akan kumpul macam begitu sejalan macam begitu. Jadi bagaimana peratusan setiap satu lagu itu, kita akan next slide, Tuan.
Oke. Bagaimana kita mengira ratusan pendapatan setiap satu lagu yang kita dapat itu, bagaimana royalti keseluruhan itu dibahagikan. Jadi formula yang kita guna itu kita ambil yang paling simpel punya sekarang cara dia, yaitu keseluruhan lagu-lagu kita yang telah didaftarkan di MRS ini akan setiap satu lagu yang kita dapat dia punya, kita panggil sampling nih, maksud dia ini kan macam ini pengusaha karaoke, radio, event organizer itu kan apa dia orang perlu buat ialah masa dia orang memohon lesen itu, kalau event itu kan dia orang perlu list down kita punya lagu-lagu apa-apa lagu yang diorang akan mainkan di sana, dan di sana kita akan tentukan mana satu yang lagu-lagu yang tuan-tuan dan puan-puan punya itu, dan di sana itu setiap satu lagu itu kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan lagu-lagu yang ada kita di MRS itu, dan kita bahagi dia peratusan itu, itulah yang nilai yang kita dapat untuk kita kali kepada nilai duit untuk kita dapat kepada satu lagu itu. Jadi sebagai contoh dia macam begini. Kita ambil contoh, ada satu lagu itu dia dimainkan. Jadi menurut sampling kita ini kan daripada event organizer, karaoke seluruh Sabah, daripada radio station semua, dan kita satu lagu itu, contohnya kita ambil, kita sebutlah lagu ABC lah tajuk dia kan, dia telah dimainkan sebanyak 271.000 kali dalam satu tahun itu, dalam tempo kita punya perkiraan itu, dan dalam kita punya sampel itu yang kita dapat itu, kita kumpulkan semua lagu-lagu yang telah kita kumpulkan itu, total playlist dia ialah sebanyak 1.9 billion dia punya playlist. Ini termasuk juga lah yang lagu-lagu dimainkan di dalam YouTube, yang ini saya lupa mention tadi apa saja di YouTube ini. Sebab YouTube sekarang pun kita akan kalau jadi kita punya kolaborasi dengan MSCP itu kan, YouTube ini dia akan bayar kepada MSCP itu yang playlist yang view di dalam kita punya official channel kita tu lah. Kita punya official channel tu kan. Jadi YouTube bayar yang di official channel itu. Jadi di sana itu itulah dia sampai 1.9 billion di sini lah. Jadi saya mau tambah di sini mengenai dengan di YouTube itu, kita galakkan kita punya ahli-ahli ini untuk masukkan dalam kita punya lagu-lagu dan juga kita punya karaoke di dalam kita punya channel sendiri itu. Sebab sekarang ini kan di mana-mana kalau karaoke pun, bila dia orang cari karaoke kita itu kan, dia cari dulu di kita punya channel itu. Contoh dia macam tuan band macam itu kan, dia mau cari lagu yang customer mau cari itu kan, dia akan search di sana lah. Jadi penggunaan itu, view itu kan dia di dalam kita punya website itu. Dan kepada kita punya kawan-kawan yang dia orang buat cover macam begitu kan, itu kita galakkan juga. Tapi di sana tuh kita tidak dapat, dan dia pun sebenarnya tidak dapat. Jadi kita rugi di sana. Jadi apa yang sebenarnya kan yang bagus untuk kita buat ialah kita kerja sama dia. Macam dia buat cover lagu dengan arrangement baru begitu kan, adalah lebih baik kita kerjasama dan masuk di dalam kita punya channel itu, dan masing-masing kita dapat, dia sendiri pun dapat new arranger. Setiap satu lagu asal itu, bila kita buat dia berbagai versi itu kan, dia sudah menjadi 1, 2, 3 lagu sendiri. Dia
satu karya tapi dia mungkin sudah ada 10 versi itu kan, dangdut kan, dia jadi disco kami itu kan, dia sudah banyak sudah kita punya karya di sana tuh, dia macam gitu. Jadi kita teruskan, jadi contoh tadi itu lagu ABC tadi itu kan, kalau satu lagu itu dia punya, kita dapat itu yang peratusan itu kan yang 3 ringgit. Bila kira-kira begitu kan, satu lagu itu 3 ringgit 54 sen. Jadi bila dibahagi-bahagikan kepada komposer, lirisis, semua itu peratusan dia, setiap komposer, lirisis, musician, singer, music video maker, publisher kan, untuk dalam itu satu lagu itu, inilah nilai-nilai duit yang dia dapat itu. Dan itu sebenarnya kan itu untuk satu lagu, tapi kalau kita ada 30 lagu macam begitu kan, lain lagi tuh, mungkin kiraan dia lah, dia berbeza-beza lah di sana itu. Jadi di sana lah cara kita mengumpul, kita punya total royalty yang kita dapat untuk kita pada tahun itu. Dan itu saja, sekian dan terima kasih. Nanti kalau ada soalan selepas ini, kalau kita, sebab kita tidak cukup masa, dan semua soalan-soalan tuan-tuan nanti kita boleh tulis dan email kepada kami ya. Sebab mengikut kita punya code of conduct untuk CMO semua, segala soalan-soalan daripada ahli kita perlu kumpul dan kita perlu jawab. Dan apa-apa persoalan itu kita mesti jawab, dan segala persoalan itu kan nanti akan dimasukkan dalam website kita nanti, di dalam itu FAQ, frequently asked question itu. Jadi ada ahli baru nanti, ada mungkin persoalan yang sama, dia tengok, oh ini persoalan dia, jawaban dia macam itu. Sekian dan terima kasih ya.